Sebagai pembukaan, izinkan saya untuk mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kamu atau kita semua yang sudah mampu bertahan dan berjuang melawan kerasnya kehidupan. Meskipun saat ini tidak ada satupun orang yang berdiri di samping kamu untuk mendukung dan menyemangati kamu, namun kamu tidak pernah kehilangan semangat dan tidak pernah berpikir untuk menyerah. Maka saya katakan bahwa kamu adalah orang yang sangat-sangat hebat dan kamu adalah orang yang sangat-sangat tangguh. Memang terkadang menjadi suatu hal yang menyedihkan ketika kita harus menghadapi berbagai masalah dan cobaan hidup tanpa dukungan dari orang-orang terdekat kita. Di saat seperti itu, kehadiran mereka sangat dibutuhkan untuk membuat kita tetap kuat, untuk membuat kita tetap tegar. Karena dengan melewati kesulitan secara bersama-sama akan jauh lebih ringan dibandingkan kita harus menanggung semua beban itu sendirian. Tapi faktanya, orang yang selama ini kita anggap paling dekat dan kita percayai justru mengabaikan dan meninggalkan saat kita berada dalam keadaan sulit. Di saat kita membutuhkan dukungan dan motivasi, mereka malah meremehkan dan merendahkan jalan yang sedang kamu tempuh dan perjuangkan. Situasi ini tentunya membuat mental dan kepercayaan diri kita melemah. Kita menjadi seperti burung yang telah kehilangan kedua sayapnya. Kita merasa tidak mungkin lagi bisa terbang meraih mimpi dan berpikir bahwa suatu hal yang mustahil bagi kita untuk mewujudkan impian dalam keadaan seperti ini. Siapapun orang yang ada di dunia ini pastinya tidak menginginkan hal sulit dan menjadikan datang ke dalam kehidupannya. Kita semua menginginkan hidup ini baik-baik saja. Kita semua menginginkan keadaan ini damai-damai saja. Tapi ya, beginilah kehidupan. Terkadang bahkan seringkali keadaan tidak berjalan sesuai seperti yang kita harapkan. Terkadang bahkan seringkali ekspektasi tidak seindah kenyataan. Bagi kita yang dari awal sudah ditakdirkan untuk berjuang sendirian, dan bagi orang yang telah diabaikan atau ditinggalkan oleh orang terdekat, tidak ada pilihan lain lagi buat kita selain tetap bertahan dan berjuang. Jika meratap dan berusaha sama-sama membuat kita sedih dan terluka, akan lebih baik jika kita tetap berusaha. Karena ketika kita berusaha, setidaknya kita masih punya kesempatan untuk menjadi bahagia. Meskipun peluangnya kecil, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Jangan berkecil hati ketika kamu merasa beban ini terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Jangan merendahkan diri ketika kamu ditinggalkan dan diremehkan. Keadaan ini memang sengaja diberikan oleh Tuhan karena kamu sanggup dan mampu untuk melewatinya. Situasi ini memang sengaja diberikan oleh Tuhan agar kamu tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kita ditempatkan dalam keadaan seperti itu karena kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hebat. Sudah bukan menjadi rahasia lagi kalau orang hebat dan sukses itu lahir dari keadaan susah dan sulit. Manusia memang butuh ditempatkan pada keadaan seperti itu agar bisa mengeluarkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada dalam dirinya. Kalau tidak begitu, kita semua pasti akan lebih memilih jalan yang aman-aman saja. Jalan yang mudah dilalui tanpa harus banyak mengeluarkan energi dan resiko yang tinggi. Makanya, kita harus bersyukur ketika kita harus melewati semua ini sendirian. Kita seharusnya bersyukur ketika kita ditinggalkan dan diremehkan oleh orang-orang terdekat kita. Karena Tuhan sedang memberi perhatian lebih kepada kita. Karena memang kita sedang dipaksa oleh Tuhan untuk menempuh jalan ini. Kita telah dipilih oleh Tuhan untuk melalui dan melewati rintangan ini. Karena kamu sedang dibimbing dan diarahkan oleh Tuhan untuk membuat hidupmu lebih baik. Tujuannya cuma satu, agar kamu bisa menjadi orang yang hebat dan berbeda daripada yang lain.
Kamu harus tahu, jika Tuhan telah melihat kita sebagai orang yang spesial dan berbeda. Tidak semua orang dipilih dan ditempatkan dalam keadaan sulit seperti ini. Kita dipilih karena kita mampu. Kita dipilih karena kita bisa. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk meremehkan dan melemahkan diri sendiri. Tuhan saja percaya sama kemampuanmu. Kenapa kamu tidak? Ayolah teman, yakinkan dirimu bahwa kamu bisa. Semangatilah dirimu agar jangan menyerah. Kita semua pasti mampu untuk melewati semua ini. Keberhasilan itu bukan masalah kemampuan, tapi tentang kemauan. Jangan sampai kesendirian membuat kita hanyut dalam penderitaan. Jangan sampai kita membuat pandangan dan penilaian orang-orang yang meninggalkan kita menjadi benar. Buatlah mereka salah tentang dirimu. Buatlah mereka salah karena telah meninggalkanmu. Jika kamu merasa kesulitanmu lebih berat dari orang lain, itu artinya potensi kamu untuk menjadi sukses jauh lebih besar daripada orang lain. Jangan batasi diri kamu dengan kata tidak mampu. Jangan jadikan diri kamu sendiri sebagai penghalang untuk menjadi hebat. Jangan buat dinding untuk menuju jalan kesuksesan menjadi semakin tebal. Hidup ini sudah cukup sulit. Kita sudah cukup terhimpit dengan segala tekanan yang membuat hidup kita semakin rumit. Jadi, tolong bangun dan bangkitlah dari lelapnya rasa sakit. Menyerah pada keadaan hanya akan menjadikan kamu seorang yang gagal. Menyerah pada keadaan hanya akan membuat kamu menjadi miskin. Lakukanlah sedikit demi sedikit, karena segala sesuatu tidak akan pernah menjadi banyak jika tidak dimulai dari hal yang sedikit. Jika kamu bingung dan tidak tahu apa yang harus kamu lakukan, dan jika kamu tidak mengerti dari mana kamu harus memulainya, maka mulailah dari suatu hal yang paling bisa kamu lakukan saat ini. Mulailah dari hal yang paling mampu kamu kerjakan saat ini. Apapun yang kamu lakukan saat ini adalah gambaran apa yang akan terjadi kepada dirimu di masa depan. Kamu sendiri yang akan menuai hasil dari apa yang telah kamu tabur. Jika keadaan ini mengharuskan kamu untuk berjuang dan berusaha lebih keras, maka berjuang dan berusahalah lebih keras lagi. Jika situasi ini mengharuskan kamu untuk belajar agar kehidupan bisa berubah, maka fokuslah dalam mempelajari hal itu. Dari kesemuanya itu kita akan kembali lagi kepada nasihat klasik yang mengatakan kalau rasa sakit, penderitaan, kesusahan, atau apapun itu yang membuat hidup kita sulit adalah sebuah proses untuk menjadi lebih baik. Itu memang benar adanya dan memang begitulah faktanya. Orang tidak akan pernah bisa berjalan dan berlari jika tidak mengalami yang namanya terjatuh dan merasakan rasa sakit akibat terjatuh. Mungkin kamu akan berpikir jika menasehati dan berbicara itu sangat mudah daripada menjalankan dan mengaplikasikan segala nasihat itu ke dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, tidak peduli seberapa rendah atau seberapa tinggi level kehidupanmu saat ini, kita akan selalu tetap dihadapkan pada suatu masalah dan kesulitan hidup. Yang membuatnya menjadi berbeda adalah cara dan sikap kita dalam menghadapi itu semua. Dan untuk kamu yang sedang berjuang sendiri, percayalah, jika bukan kamu sendiri saja yang saat ini sedang mengalami betapa sangat sulitnya kehidupan yang sedang kamu jalani. Ada banyak orang di luar sana yang mengalami hal yang sama seperti yang kamu rasakan saat ini. Bahkan, diri saya sendiri pun pada saat ini sedang berjuang sendirian dengan segala keyakinan dan kemampuan yang saya miliki. Percaya atau tidak percaya, saya berulang-ulang kali mengalami yang namanya kegagalan. Saya mencoba bangkit, namun gagal lagi. Saya bangkit lagi, tapi saya lagi-lagi gagal. Malah, saya sampai lupa sudah berapa kali saya mencoba bangkit dari kegagalan. Sampai akhirnya orang-orang terdekat saya mulai kehilangan kepercayaan, dan bahkan orang yang paling dekat dan sangat saya percayai perlahan-lahan mulai mengambil langkah mundur dan meninggalkan saya sendirian dalam keadaan sulit ini. Saya sempat berpikir untuk menyerah.
karena saya merasa sudah sangat lelah menghadapi dan mengalami kesulitan dan kesedihan yang tidak ada ujungnya. Tapi setelah saya renungkan dan pikirkan secara mendalam, saya akan benar-benar menjadi orang yang gagal jika saya berhenti sekarang. Hidup saya akan benar-benar menjadi sangat menyedihkan jika saya menyerah pada keadaan. Lagi pula, saya juga sudah cukup jauh melangkah dan berhasil bertahan sampai sejauh ini. Saya sadar jika tidak ada orang lain lagi yang dapat membantu saya selain diri saya sendiri. Meskipun belum ada tanda-tanda perubahan yang signifikan dalam kehidupan saya, tapi saya tetap yakin dan percaya jika akan ada cahaya terang di balik kegelapan yang datang. Akan selalu ada kemudahan di balik kesulitan yang menghadang. Kata-kata inilah yang selalu saya tanamkan ke dalam diri untuk menghindari dari yang namanya menyerah dan putus asa. Hidup ini adalah tentang sebab akibat. Menyerah dan berputus asa adalah sebab. Kesulitan dan kegagalan adalah akibat. Berjuang dan berusaha adalah sebab. Keberhasilan dan kesuksesan adalah akibat. Tulisan dan konten ini dibuat berdasarkan pengalaman hidup yang telah saya lalui. Dan bukan berarti saya adalah orang yang pintar. Bukan pula berarti saya adalah orang yang paling mampu dan paling tangguh dalam menghadapi kesulitan dan cobaan hidup. Nasihat ini dibuat justru karena saya merasa lemah dan rapuh untuk menghadapi semua ini sendirian. Kata-kata ini dibuat untuk memotivasi diri saya sendiri dan sebagai pengingat diri ketika suatu saat nanti rasa ingin menyerah dan putus asa kembali datang menghampiri. Ambillah sisi baik dan positifnya jika memang itu ada, dan abaikan hal ini jika memang itu tidak memberikan dampak dan manfaat apapun bagi teman-teman semua. Yakin dan percayalah, harapan akan selalu ada jika kita mau terus berjuang dan berusaha. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan yang terjadi pada hidup kita. Mudah-mudahan kita segera menuai hasil dari usaha dan kerja keras yang selama ini kita perjuangkan. Dan mudah-mudahan Allah Tuhan semesta alam segera membukakan pintu kesuksesan dan keberhasilan bagi kita semua.